Range yang bisa muncul dari sisi RRQ Akira. So, kita akan segera menyaksikan untuk match keempat antara Blacklist International representasi dari Filipina melawan RRQ Akira perwakilan dari Brasil. So, let's go to the land of dawn. Game pertama yang tentunya akan kita saksikan apakah akan menjadi match yang sengit dari kedua belah tim. Ini adalah match pertama untuk kedua belah region kali ini. Sementara Ninja udah mulai mengganggu. Pergerakan kali ini masuk ke area jungle dari RRQ Akira. King tentunya akan memberikan informasi, tapi masih belum ada pergerakan. Oke, Seiken sudah mulai terlihat dan mulai Jadi lebih lama juga ngejungle-nya ya. Iya. Apalagi dipadukan dengan kehadiran dia. Ngasih kehadiran dikit aja, ngasih presensi sedikit aja tentunya bakal menambahkan bagaimana power defense dari monster jungle. Ya, sekarang kalau kita melihat dari RRQ Akira, mereka kayaknya lebih dominan untuk mengendalikan push-push penting di area mid lane sehingga tidak ada invasi jungle untuk King itu sendiri. Sebenarnya aku penasaran sih dengan draft yang dibawakan sama RRQ Akira. Ini kita bisa bilang lah ya bahwa ini adalah counter draft mungkin ke arah Blacklist International. Tapi di bagian bawah sepertinya akan ada pertikaian, masih cukup aman untuk bisa battle mirror image mungkin. Ya, apalagi kalau kita lihat dari keadaan si Brody akan jauh diunggulkan si Jawhead. Berarti agak sedikit menang lane di game ketika berhadapan dengan Cloud. Tapi nanti kalau misalkan Cloud-nya sudah selesai dengan Golden Staff, seharusnya malah kanan. Kali ini Oheb yang lebih berhati-hati. Sedikitnya menyediakan ke arah Stalagmite. Setidaknya dia punya physical defense. Oke, tapi ada pertikaian di bagian mid lane sana. Masih ada guiding wind dari inisiasi dari King. Dan untungnya ya. Kalau nggak salah genteng jatuh karena Pecah-pecah tuh sering. Makanya itu biasanya di lapangan. Dan lapangan kalau di kampung gua tuh biasanya kan di tengah sawah. Jadi suaranya walaupun kenceng nggak ngerusak apa-apa. Iya. Itu Abi pernah dengar langsung. Liatin. Nah gue kalau lebaran pulang tuh gue sering tuh storyin. Lu jalan aja di kampung gue dikit pasti ketemu sama yang begitu. Sempat story itu. Malah sempat gini gak dikit. Enggak bro, karena maksud gue apapun ya yang nggak proporsional berlebihan pasti udah gak enak. Iya. Itu Makanya kalau di Itu Quran kayak tuh wallahu la yuhibbul musrifin. Allah gak suka segala yang berlebihan. Balik lagi ke ATW. Ini kan berarti bakal panjang ya. Bakal kemana-mana. Kepikiran nggak jika seandainya kan ini kan bahas tentang toleransi. Kita tidak tahu ketika kita bertanya dengan orang, ternyata orangnya nggak suka ditanya-tanya masalah. Ya siapa tahu kayak cici. Kadang bukan nggak suka ditanya-tanya sih, lebih ke khawatir ketika itu di depan kamera kemudian disiarkan kemana-mana. Karena kan gini, toleransi moderasi itu menariknya dia itu sudah dijalani oleh orang Indonesia sejak dulu. Tapi ketika udah harus dibicarakan definisinya, konsepnya, kita jadi bingung. Sama kayak lu minum kopi deh misalnya, ABC Kohwa tuh. Iya. Lu minum, terus lu jelasin ABC Kohwa tuh gimana. Sama lu ngasih ABC Kohwa ke dia, lebih gampang ngasih. Minum deh, biar lu tahu. Iya. Karena kan definisi dari definisi, ya kan, arti dari definisi, Bapak filsuf. itu kan membatasi. Jadi harus akhirnya yang luas banget toleransi jadi terbatasi. Nah itu makanya gue keliling. Soalnya Pras, gue tuh ngeliat kayak toleransi nih dan moderasi udah ada di kehidupan kita. Sebenarnya udah ada. Tapi gak naik ke medsos. Di medsos itu kalau ada konten yang moderasi, misalnya yang sering deh pasti kalian pernah lihat seorang Bante nuangin air buat seorang ustadz berwudu, atau seorang biarawati nyebrang gandengan tangan bareng ustadzah. Itu selalu viral. Target gua kalau ada foto begitu lagi nggak viral, karena toleransi udah biasa di media sosial kita. Makanya gua bikin tuh konten-konten yang gitu kayak masjid dampingan sama gereja itu gak sedikit loh di Indonesia. Banyak. Iya. Di antaranya gue ketika ke Malang tuh ada yang masjid deketan banget sama gereja. Dan mereka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi di Madura ada gereja nggak? Gue kan Anda kan dari Madura nih. enggak, gue kan dari Madura. Gue Madura swasta. Gue Jawa Timur. Tiba-tiba langsung bukan Madura nih. Bukan Madura. Di awal tadi Madura. Masih Madura swasta. Jadi gue Jawa
Jawa Timur, tapi bahasa dan budayanya Madura. Iya. Kalau di apa di kampung gua Ya nggak ada dong. ada gereja Pantai Costa, dan itu ketika gua kecil tuh gua suka ngelemparin pakai batu. Iya betul. Karena kenapa? Bukan karena gua gak suka Kristen, tapi karena kayak menarik buat dilempari batu. Karena gentengnya itu bukan genteng, sengnya itu kayak gini nih bentuknya. Terus kalau lu lempar ini, kan kelodak gitu. Nggak pasti ada maksud lain. Bukan hanya pure genteng doang. Nggak ada. Dia jago banget dari. Lu kayaknya kalau gue lempar kayaknya alasannya untuk kelodak. Iya, karena bagaimanapun farming dual lane menjadi hasil yang benar-benar mengungguli early game. Walaupun kita tahu sendiri sebenarnya Cloud yang lebih bisa farming dual lane. Iya, dan kali ini Tekashi mau nggak mau dia akan coba untuk setidaknya ngedapetin trade untuk pecahin Berapa? turret, tapi ternyata nggak dapet. Radit, dan Iya. bahkan diusir mundur sama Edward. Itu tipis banget sebenarnya, tapi memang dengan membuka Primal Sword cukup berbahaya ya. Iya. Apabila TKC menahan badai di depan sana dan dari segi in-game equipment kembali masih leading gold ke arah Masih. Oheb. Apalagi sudah memiliki Legend Sword, ini kayaknya bakal menuju ke arah Malefic Roar. Tentu Oheb akan jauh lebih tinggi damage-nya ketika sudah selesai dengan Malefic Roar. Wow. Dan itu akan menembus bagaimana lini pertahanan item dari King. Masalahnya King on the way-nya menuju ke arah Radiant Armor. Wait, tapi connect Tyrant Rage-nya. Blessing Dude mulai dibuka Gusta Lagusta. Berhasil mempick off Sensui untuk kill pertama di RRQ Akira. Iya, pecah telur akhirnya untuk RQ Akira, tapi kalau kita ngelihat pun itu lagi-lagi karena satu buah Tyrant Rage yang akhirnya ada follow up ya. Karena sementara kita ngelihat di dua team fight yang udah berjalan sebelumnya, itu Luis gak ada follow up damage-nya. So, agak sedikit sia-sia Tyrant Rage yang dibuka oleh Luis, tapi untungnya ada jawaban ketika memang Gusta ngebawa Blazing Duet, plus Sagan yang mencoba untuk ngebantu tentunya dari segi magical damage. Iya, ini kayak opsinya banyak juga, dan Turtle yang kedua, ini bakal jadi mahal harganya kalau di tangan dari Blacklist International. Karena tadi mereka sudah mendapatkan snowballing effect di 2 menit awal. Yap, dan bahkan Sensui sudah mulai terlihat juga hadir di area jungle atau pada blow. Nge-reach clear dari belakang tapi berhasil mendapatkan retribution yang on point di tangan Sensui kembali. Dan bahkan sekarang Tekashi terpick off untuk ketiga kalinya. Dipaksa untuk setidaknya tim fight-nya itu dilanjutin sama pemain-pemain dari Blacklist International. Dan mereka sekarang jadi untung, Be. Dan buktinya top 1 Retribution MPL Philippines Season 11. Itu yang membuktikan. Sensui dengan keadaan loose condition, ada like the final blow, dan bahkan di depannya sana tuh ada King yang menghadang. Dia tetap bisa memainkan special migration dan retribution yang on point. Ya, really on point. Karena memang tadi kita lihat ya, inisiasi yang coba dilakukan oleh RRQ Akira itu semuanya dibendung dengan momentum dari special migration saja. Nah ya, dan sementara Oheb udah fokus aja untuk mecahin semua turret objektif yang ada di laning kali ini. Oheb bener-bener gak bisa digapai sementara Luis. Ya, mencoba terus tangkap. Guiding Wind kembali dibuka. Untung dengan satu inner turret yang berhasil didapatkan oleh Blacklist International semakin memperluas lagi vision mereka di dalam map. Masalahnya perbedaan level makin lebih terlihat jelas nggak sih? Semenjak Turtle yang benar-benar dikendalikan semuanya sama Blacklist International. Dan sekarang menuju ke area dari inner turretnya. Team fight akan terus berlangsung. Tapi ingat, Rene J memiliki cover yang membuat teman-teman dari Blacklist International walaupun udah gak ada sword skill lagi, tapi kayak masih punya satu dash ability terakhir, Guided Wing. Dan itu yang dia bawakan dari tadi, bermain dengan cover, tidak begitu offensif. Bahkan sudah memiliki Malefic Roar untuk Ohebnya, on the way, menuju ke arah Blade of Despair. Wow. Tapi untuk Sensui, dia sesaat lagi harusnya akan memiliki Guardian Helmet, and there you go. Guardian Helmetnya ready, ditambah dengan adanya Brute Force. Dan untuk Ice Queen One, ini adalah item yang nantinya akan membuat King makin kesulitan di lini tengah. Karena walaupun dia udah punya Radiant Armor, tapi movement speednya tidak akan bertambah walaupun hanya memiliki Radiant Armor. Ini agak sedikit sulit buat Luis karena dia bahkan dominance ice-nya aja belum jadi, Be. Nah, ditambah lagi, kalau kita lihat dari item yang dimiliki sama Yue, harusnya dia akan menuju ke arah Lightning Tranche. Ice Queen Well udah jadi, ya kan? Dan Enchanted Talisman-nya juga udah jadi dari Yue sendiri. So, cooldown dari Angry Gloom-nya ini akan lebih semakin cepat. Nah, Dan bisa di-spam sama Yue-nya. apalagi kalau Lightning Tranche lebih cepat lagi. Nah, itu. Karena punya 10% cooldown reduction, efek resonate per 6 detik, dan movement speed tambahan juga ketika nanti per 6 detik tersebut dia akan menimbulkan efek serangan listrik dari Lightning Tranche. Itu bakal jadi item ketiga sih sepertinya untuk Yue karena efek snowballing dari Blacklist International di menit ke-9 kali ini malah semakin berkelanjutan. Wah, gak berhenti sih efek bola saljunya Cimomo karena Blacklist International kali ini makin leading dengan gold yang makin lebih jauh lagi. Lihat Rene J yang tidak pernah melepaskan matanya terhadap Oheb.
Sehingga membuat Oheb susah banget untuk dicari sama Luis. Iya, dan itu akan menjadi PR juga sih sebenarnya untuk nanti pada saat Lord yang pertama akan segera hadir. Dan memang, kalau tadi kita lihat, untuk perbandingan gold dari masing-masing lane-nya atau masing-masing role-nya, ini semua dipegang dengan keunggulan di tangan Blacklist. Gila, Luis jauh banget 3.700. Iya. Dibandingkan dengan Oheb yang udah 7.000-an, Be. So Iya. itu kalau kena marknya aja, kalau marknya udah nempel, sekali dia turun apart memori kayaknya bisa tumbang. Oke, tapi Lord yang pertama mendekat ke mid lane Desperate mencoba untuk segera dieliminasi, berhasil sepertinya. Tapi sangat disayangkan, masih ada Super Wave Minion yang bergerak di 3 lane dari Blacklist International. Ya, masih ada high ground juga dari sisi Araki Akira, masih punya Cloud di tangan dari Gusta Lagusta. Tapi ingat, Yue di sini cukup perih tentunya dengan poke damage yang dimiliki dengan Angry Gloom dan juga Magic Shield Wave. So, Araki Akira mereka harus benar-benar memikirkan positioning mereka. Siap mencoba untuk mendapatkan satu best turret pertama dari Facial Migration. Sensui mendapatkan tepat ke tubuh dari Luis dan juga Ki yang berhasil dihilangkan. Dua down Araki Akira dalam kesulitan mencoba untuk clear minion cepat-cepatnya. Masalahnya masih ada 2 wave minion di bagian top lane, bottom lane, dan menyisakan tidak ada best turret di high ground dari Araki Akira. Dan bahkan kembali mendapatkan Tekashi. Blessing duet memang dibuka Gusta Lagusta berusaha clear minion cepat-cepatnya. Masalahnya masih ada 1 siege minion dan sekarang menjadi kemenangan di tangan Blacklist International. Wow, dengan lagi-lagi game yang cukup cepat, Profesor KB. Di game pertama kita, match terakhir Blacklist International. Ternyata mereka membuktikan bahwa dengan adanya Matilda yang sempat disebut-sebut banget sama Bung KB Dari draft pick Dari di, draft pick. fase pick yang keempat ya.